Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah atas nikmat, rahmat, hidayah dan juga taufiknya. Pada kesempatan berbahagia di malam hari ini setelah kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah, kita lanjutkan sejenak dengan talabul ilmi syar'i, bermajlisil ilmi, yang merupakan ibadah yang paling utama seorang hamba. Menuntut ilmu, duduk di majlis ilmu merupakan amal yang paling utama, ibadah yang paling afdal dari seorang hamba. Bagaimana tidak, di dalam agama kita mensyaratkan amal ibadah yang kita kerjakan, amal ibadah yang kita tunaikan, dipersyaratkan harus dibangun di atas ilmu. Amal soleh yang kita kerjakan, apakah itu yang wajib maupun yang sunnah, tidaklah cukup dikerjakan, dilaksanakan oleh seorang hamba hanya sebatas niat yang baik, nggak cukup. Amal soleh yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, perintah yang kita dirikan, tidaklah cukup dengan sebatas niatan yang baik. Akan tetapi seorang hamba harus memastikan amal yang dia kerjakan dibangun di atas ilmu. Apabila suatu amalan dikerjakan meski kuantitasnya banyak, meski berangkat dari niatan baik, akan tetapi tidak benar melaksanakannya, maka akan tertolak. Hal demikian bisa kita lihat dari 3 sahabat Nabi dalam sebuah hadis yang disebutkan. Datang 3 sahabat Nabi menemui istri-istri beliau, menanyakan bagaimana ibadah beliau di rumahnya. Setelah mereka dapatkan informasinya, mereka simpulkan, ternyata ibadah Nabi tidak berat-berat amat ya. Artinya ibadah Nabi SAW itu standar, tidak yang berat-berat banget. Padahal Nabi SAW telah diampuni dosa-dosanya, telah dijaga dari perbuatan maksiat di hadapannya. Ketiganya kemudian berkesimpulan, kalau demikian kita yang nggak ada jaminan apa-apa, harusnya bisa lebih banyak, harusnya bisa lebih keras. Itulah kesimpulan mereka bertiga. Sampai pada akhirnya orang yang pertama berkomitmen, jika demikian saya akan sholat semalam suntuk, tidak akan istirahat sampai azan subuh. Jadi pulang sholat isya nih Pak,
Paling habis makan malam, udah nggak tidur lagi sampai besok subuh, sholat semalam suntuk. Itu orang yang pertama komitmennya. Orang yang kedua, adapun saya akan berpuasa sepanjang tahun sampai bertemu lagi dengan Ramadan. Kecuali hari raya tentunya nggak boleh berpuasa. Habis selesai tanggal 1 Syawal, 2 nyambung terus. Pokoknya nggak ada istirahatnya. Orang yang ketiga berkomitmen, adapun saya agar fokus ibadah, nggak terganggu dengan urusan duniawi, saya nggak bakal nikah. Menurut antum, kira-kira nih motivasi mereka bertiga duniawi atau ukhrawi, Pak? Apa sih yang diharapkan manusia yang nggak tidur semalam suntuk ibadah dari duniawi ada? Nggak ada. Biar tambah kaya, ya nggak ada juga jaminan seperti itu. Apa yang diharapkan manusia dari berpuasa sepanjang tahun dari urusan duniawi? Nggak ada. Berat. Bahkan akan berdampak mungkin pada fisiknya. Mungkin berapa banyak undangan kondangan itu nggak bisa dihadiri itu, Pak. Lagi mana mau puasa? Ada kondangan. Berapa banyak barangkali urusan yang tidak bisa dilaksanakan secara optimal tuh. Puasa sepanjang tahun. Apa sih yang diharapkan dari seseorang yang hidup menyendiri tanpa didampingi istri untuk mendekatkan diri kepada Allah dari urusan duniawi? Nggak ada. Ketiga-tiganya semua niatnya baik. Ketiga-tiganya semua niatnya mendekatkan diri kepada Allah. Nggak ada secuil pun motivasi duniawi, karena nggak ada. Berdiri sholat semalam suntuk, apa yang dikejar dari dunia? Nggak ada sudah. Berpuasa sepanjang tahun, tidak menikah, apa enaknya? Artinya ketiga-tiganya membangun amal ibadah yang akan mereka kerjakan, karena belum sempat dikerjakan nih, Pak. Adalah niat baik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apakah niat baik mereka mendekatkan diri kepada Allah cukup? Ternyata tidak. Ketika Nabi mendapat laporan dari istri-istrinya, ya Rasulullah, tadi itu ada 3 orang sahabat yang begini begitu. Kata Nabi SAW, dicari, mana orangnya? Itu dia orangnya, dicari. Kata Nabi SAW, apakah benar kalian bertiga yang mengatakan ini dan itu? Iya, ya Rasulullah. Apakah Nabi berbangga dengan mereka? Apakah Nabi mengapresiasi mereka? Oh, Masya Allah, antum ya. Anak aja kalau sholat malam ada tidurnya. Antum subhanallah ini. Sholat malam dan gak pengen tidur. Antum yang berpuasa sepanjang tahun penuh. Anak aja ada kadang gak puasa. Antum luar. Apakah demikian Nabi mengapresiasi mereka? Tidak, bahkan Nabi menghardik mereka. Barangkali kalau kita lihat sekilas, Pak, Masya Allah ya, ngapain sih dilarang orang berbuat baik? Kan sholat semalam suntuk jeleknya di mana? Orang berpuasa sepanjang tahun jeleknya di mana? Orang ingin mendekatkan diri fokus kepada Allah dengan tidak menikah jeleknya di mana? Menurut pandangan kita kan begitu. Apakah Nabi SAW mengapresiasi mereka? Enggak. Bahkan Nabi katakan, demi Allah, saya orang yang paling takut sama Allah. Saya orang yang paling bertakwa sama Allah. Saya orang paling bertakwa daripada kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi saya sholat malam, tapi saya juga tidur, kata Nabi SAW. Saya menjalankan puasa, tapi ada saat saya nggak berpuasa. Bahkan mendekatkan diri kepada Allah tetap jalan. Bahkan saya menikah lebih dari 1 wanita, kata Nabi SAW. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, suka dengan sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Justru Nabi katakan demikian. Nabi sama sekali tidak mengapresiasi mereka. Nabi sama sekali tidak berbangga dengan mereka. Tidak membanggakan mereka sama sekali. Justru Nabi menyalahkan mereka apabila pola ibadahnya seperti itu. Ini menandakan bahwa niat yang baik dalam ibadah nggak cukup. Ya.
Niat yang baik dalam ibadah nggak cukup, tapi dia harus pastikan ibadah yang dia kerjakan sesuai dengan petunjuknya, sesuai dengan aturan mainnya. Hari ini berapa banyak di antara manusia semangat menjalankan ibadah, tapi dia tidak semangat mencari tahu bagaimana ibadah itu dikerjakan dengan benar. Yang penting ibadah, tapi tidak mencari tahu apakah ibadah yang telah dikerjakannya sesuai dengan petunjuknya. Untuk itulah Allah Subhanahu wa ta'ala, pentingnya ilmu, Allah mengutus para rasulnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Saff, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Allah Ta'ala berfirman, dialah Allah yang mengutus utusannya, rasulnya, bil huda, mengutus rasulnya dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan kekayaan. Bukan. Allah mengutus para rasulnya bil huda, dengan ilmu, untuk merubah situasi dan keadaan dengan ilmu. Wa dinil haq, dan juga amal soleh. Mengajarkan manusia ilmu agar mereka beramal soleh. Mengajarkan manusia ilmu agar manusia benar amal solehnya. Itu tujuannya. Untuk apa? Liyuzhirahu ala dini kullih. Agar Allah menampakkan, menjayakan agamanya dari agama-agama yang ada. Allah menjayakan, memenangkan, mengangkat agamanya di atas agama-agama yang ada. Artinya para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Imam Tirmidzi rahimahullah menyebutkan, apabila kaum muslimin ingin kembali jaya sebagaimana umat terdahulu, maka hendaknya mereka berilmu dan beramal. Bukan merebut kekuasaan, bukan. Bukan menguasai parlemen, bukan. Tapi Allah sudah sebutkan, dengan ilmu dan amal, Allah akan mengangkat, menjayakan agamanya. Mengangkat agamanya di atas agama-agama lainnya. Keterpurukan yang terjadi menimpa kaum muslimin hari ini, kita lihat Pak, lebih banyak yang duduk di majelis ilmu apa yang pulang? Di mana-mana hampir yang pulang lebih banyak. Ya, nggak di istiqomah, nggak di al-ikhlas. Itu kalau kajian paling yang bertahan 30%, 70%-nya pulang. Sebetulnya nggak apa-apa sih kalau dia ngaji di tempat lain. Ini kan enggak. Lebih banyak yang pulang daripada di majelis ilmi. Itulah sebab yang kita tanpa sadari, mengapa kaum muslimin begitu lemah. Ya. Diuji dengan ujian bertubi-tubi. Layaknya makanan yang dikerumuni orang-orang yang sedang kelaparan, Pak. Kita nggak usah sebutkan lah, terlalu banyak untuk disebutkan. Nggak usah terlalu luas di dunia. Di Indonesia aja udah kebanyakan kalau kita sebut. Bagaimana kaum muslimin selalu tidak diuntungkan. Tidak dalam posisi yang diuntungkan, meskipun mayoritas. Lagi-lagi bukan karena kekuasaan tidak di tangan kaum muslimin. Berapa banyak Pak pejabat tinggi yang berpengaruh di negeri ini dipegang oleh orang-orang kaum muslimin? Berapa banyak? Jabatan-jabatan strategis hari ini dipegang oleh orang-orang Islam. Tapi apakah posisi kaum muslimin diuntungkan? Tidak. Memang bukan dengan kekuasaan, memang bukan dengan jabatan agama Islam akan lebih tinggi daripada agama yang lain. Bukan, memang bukan dengan itu. Buktinya posisi-posisi strategis diisi orang-orang Islam hari ini. Tapi apakah kaum muslimin di negerinya hari ini menjadi tuan rumah? Bukan, kayak tamu. Tamu.
yang kapan aja boleh dipersilahkan untuk pergi oleh tuan rumahnya. Maka kita kembali kepada Al-Quran, kata Allah, dengan ilmu dan amal. Bukan hanya dengan beramal saja. Ya. Sebab Allah benci. Allah sebutkan dalam Al-Quran, maghdub. Orang yang senang beramal tapi dia tidak berilmu, Allah sebut maghdub. Siapa mereka? Orang-orang Nasara. Orang yang banyak ilmunya tapi nggak mau beramal, Allah sebut orang yang berilmu tapi tidak mau beramal, Allah sebut maghdub. Siapa mereka? Yahudi. Saya ralat. Orang yang berilmu namun tidak mau beramal, Allah sebut maghdub dalam surat Al-Fatihah. Siapa mereka? Yahudi. Orang yang senang beramal tapi tidak berilmu, artinya tidak memastikan amalnya sesuai dengan ilmu, Allah sebut dengan istilah dhalin, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Nasara. Demikian para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ketika ilmu dan amal berpadu, maka kejayaan akan kembali diraih oleh kaum muslimin. Ilmu dan amal. Demikianlah Allah telah menggariskan bahwa kejayaan agama Islam adalah pada ilmu dan amal. Dengan ilmu dan amal menjadi asas dan landasan utama, maka segala sesuatunya akan dapat dilakukan. Para pemimpin kita yang memegang posisi strategis, kita tidak bisa bayangkan jika mereka orang-orang yang berilmu dan kemudian mau beramal. Maka akan dengan sendirinya itu. Jadi demikian tahapannya. Bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah dulu kemudian ke atas. Demikianlah tahapannya. Dikuatkan ilmu dan amalnya. Maka dengan sendirinya, apabila hal ini tersebar dan masif di tengah kaum muslimin, maka bukan hal yang sulit, maka bukan hal yang mustahil. Para pemimpin kaum muslimin akan memperjuangkan kepentingan kaum muslimin, ilmu terhadap agama dan kemudian beramal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan pada diri kita untuk senantiasa kita bersemangat menuntut ilmu dan duduk di majlisil ilmi. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan atas setiap individu menuntut ilmu agamanya. Bukan diwajibkan atas sebagian kelompok, Pak, akan tetapi atas setiap individu. Artinya jika seorang muslim nggak mau belajar agama, dia berdosa. Mengapa berdosa? Karena dia meninggalkan kewajiban. Prinsip dalam agama kita kan sederhana, Pak. Menjalankan perintah dengan baik dapat ganjaran. Meninggalkan perintah kewajiban dapat dosa. Dan menuntut ilmu agama wajib hukumnya fardu ain. Kalau dia tidak kerjakan maka dia berdosa. Itulah prinsip dalam agama kita. Justru kalau kita tidak menempuh pendidikan formal di luar, nggak ada keterangan dosa dalam agama. Kalau kita nggak kuliah di perguruan tinggi, Pak, nggak dosa. Meskipun banyak orang tua hari ini merasa khawatir dan tidak tenang ketika anaknya di perguruan tinggi ini tidak diterima, perguruan tinggi itu nggak diterima, ini nggak diterima, galau dia. Tapi begitu anaknya tidak suka menghadiri majelis ilmu, dia tenang-tenang saja, nggak ada yang salah, apa yang harus dipersalahkan, nggak ada. Ini normal. Tapi begitu anaknya tidak diterima di perguruan tinggi ini, galau, nggak tenang. Berbagai cara yang bisa ditempuh, mereka tempuh. Padahal nggak dosa. Dengan tidak berkuliah di perguruan, nggak dosa. Tapi seorang anak berdosa ketika dia tidak menuntut ilmu agamanya. Karena yang diwajibkan oleh Allah, talabul ilmi faridatun, al ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia, Pak.
ilmu yang membawa diri kita makin takut kepada Allah, ilmu yang membawa diri kita diselamatkan dari api neraka, ilmu yang membawa diri kita masuk ke dalam surga. Ilmu agama, bukan ilmu kedokteran, bukan ilmu sipil, ya, bukan ilmu teknik, bukan ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Akan tetapi yang membawa kita semua pada itu adalah ilmu agama. Bagaimana dia berakidah yang benar, bagaimana dia bermanhaj yang benar, bagaimana dia melaksanakan ibadah-ibadah yang benar, bagaimana dia bermuamalah yang benar. Sebab jika itu semua dilakukan dengan cara yang tidak benar, dia melanggar batasan-batasan syariat. Dia termasuk orang yang berhak mendapatkan hukuman. Demikian para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin untuk bisa menjalankan dan bersemangat untuk menuntut ilmu agama. Ya. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kembali insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Riyadhis Shalihin, di mana kita sampai pada bab at-taubah dan kita sampai pembahasan hadis yang ke-16 pada pertemuan terakhir. Hadis yang ke-16 diriwayatkan oleh Abu Musa an Abi Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Hadis rawahu Muslim. Hadis yang pertama diriwayatkan dari Abu Musa Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan masalah taubat. Taubat yang merupakan wajib atas setiap muslim untuk dia bertaubat. Sebab tidaklah satu dari anak Adam melainkan dia melakukan kemaksiatan, jatuh dalam kesalahan dan kekeliruan. Maka setiap anak Adam wajib untuk bertaubat. Kita telah jelaskan syarat-syarat taubat pada pertemuan sebelumnya. Yaitu ada penyesalan, kemudian dia meninggalkan kesalahan, kemaksiatan yang dikerjakan, dan yang terakhir dia bertaubat pada waktu yang tepat, momen yang tepat. Bertaubat pada waktunya. Sebab ada waktu di mana taubat tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini Nabi SAW menegaskan kembali, innallaha ta'ala memberikan harapan besar kepada kita semua, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senang dengan taubat hambanya. Bahkan rasa senang Allah melebihi rasa senangnya seorang hamba yang kita sebutkan dalam sebuah hadis sebelumnya, yang melakukan perjalanan dengan berbagai perbekalannya di tengah padang pasir. Ketika sedang beristirahat, maka larilah hewan tunggangannya, untanya, beserta seluruh perbekalannya. Dia telah berusaha cari ke sana dan kemari. Dia tidak dapatkan hewan dan berbagai barang perbekalannya. Sampai kemudian dia berpasrah kepada Allah. Karena kematian sudah berada di hadapannya, di tengah padang pasir, Pak. Yang tidak ada air kecuali perbekalan yang dia bawa. Ketika dia telah pasrah menunggu detik-detik kematiannya, sambil beristirahat di bawah pohon, tiba-tiba untanya datang begitu saja dan tidak ada yang kurang sama sekali dari perbekalannya. Minumannya, makanannya masih utuh. Dan unta itu pun dia pegang tanpa harus dia kejar-kejar. Kita bisa bayangkan, Pak, betapa bahagianya orang pada saat itu. Yang sudah pasrah, kematian sudah di pelupuk mata,
tiba-tiba hewannya kembali datang dan gak ada yang kurang dari perbekalannya. Saking bahagianya orang tersebut, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia mengatakan, ya Allah, dia katakan bahwa anta abdi wa ana rabbuk, kata dia. Saking berbahagianya dia mengucapkan kalimat kufur, tapi karena terpeleset lidah, dia katakan apa? Ya Allah, saya Tuhanmu dan engkau hambaku. Saking senangnya, Pak. Sampai kepleset lidah. Ingin mengatakan saya hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Dia katakan engkau hambaku dan saya adalah Tuhanmu. Saking senangnya. Kata Nabi SAW apa? Allah melebihi rasa senang orang tersebut terhadap taubat hambanya. Allah sangat mencintai dan sangat senang dengan taubat hamba yang benar-benar bertaubat kepadanya. Hadis ini merupakan harapan besar yang Nabi kabarkan kepada kita semua, bahwasannya kita sebagai anak Adam yang selalu jatuh dalam perbuatan dosa, terkadang dosa yang sama, berulang-ulang, maka kita butuh dengan yang namanya taubat. Dan Allah mencintai taubatnya seorang hamba. Allah tidak seperti manusia yang terkadang dia nggak suka kalau bawahannya minta maaf terus. Kalau kita kan begitu, Pak. Kita sebagai majikan mungkin, pembantu, asisten rumah tangga di rumah, baru kemarin mecahin piring, sekarang mecahin lagi. Terus seperti itu, bahkan dalam 1 bulan berkali-kali. Dan dia pun juga mengakui dan meminta maaf, dia menyesali. Berapa banyak terkadang di antara kita yang nggak bisa, Pak. Kamu bisa kerja nggak sih? Itu tipikal manusia. Yang dia nggak suka kalau orang kebanyakan minta maaf samanya. Tapi berbeda dengan Allah. Itu mengapa Allah perintahkan kita untuk banyak memaafkan. Allah Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawatu wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak memaafkan. Untuk banyak memaafkan. Mengapa demikian? Karena kita juga selalu berbuat salah dan selalu memohon maaf sama Allah. Bagaimana kita tidak berusaha menjadi orang yang pemaaf, sedangkan kita berharap dimaafkan oleh Allah? Berapa banyak dosa dalam 1 hari yang kita lakukan tuh? Dan selalu kita memohon maaf. Apa jadinya jika Allah seperti diri kita, yang gak suka sama orang yang selalu minta maaf? Baru kemarin dikasih peringatan, sekarang berbuat salah lagi, minta maaf lagi. Sekali 2 kali barangkali kita bisa terima dia minta maaf. Tapi kalau berkali-kali, tidak banyak orang yang bisa memaafkan dengan lapang dada. Mungkin nanti lama-lama dipecat juga tuh asisten rumah tangganya. Dipecat juga bawahannya. Karena selalu berbuat salah dan meminta maaf. Apa jadinya jika Allah demikian? Kita yang selalu berbuat dosa sampai umur segini, intensitasnya belum berkurang tuh maksiatnya. Dan selalu kita memohon maaf kepada Allah. Dan selalu kita bertaubat kepada Allah. Akan tetapi kita patut bersyukur dan harus bersyukur kepada Allah. Sebab Allah mencintai taubat hambanya. Allah gak pernah merasa bosan. Hambanya datang memohon ampunan dan taubat kepadanya. Alhamdulillah, Pak. Itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semua. Bentuk kasih sayang. Mengapa demikian? Karena kita selalu berbuat dosa. Nggak ada di antara kita yang tidak berbuat dosa. Bahkan Nabi tegaskan dalam hadisnya, Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un nahar. Sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa membuka kedua tangannya
setiap malam untuk menerima taubat hambanya yang berdosa di siang hari. Kata Nabi, sesungguhnya Allah senantiasa membuka kedua tangannya setiap malam untuk menerima taubat manusia anak Adam yang bermaksiat di siang hari. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka kedua tangannya dengan penuh kebahagiaan dan kesenangan untuk menerima taubat anak Adam yang berdosa di siang, yang berdosa di malam hari. Membuka di siang hari bagi mereka yang bertaubat karena maksiat di malam hari. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Hal demikian senantiasa Allah lakukan sampai betul-betul matahari terbit dari arah barat. Artinya sampai titik itulah kesempatan taubat seorang hamba. Artinya bahwa taubat ada masanya diterima dan ada masanya dia tidak diterima oleh Allah. Jadi taubat ada masanya diterima dan ada masanya tidak diterima. Kapan taubat tidak diterima? Ketika matahari terbit dari barat. Maka saat itulah pintu taubat Allah tutup rapat-rapat. Pintu taubat Allah tutup rapat-rapat. Saat matahari terbit dari arah barat. Kita tahu itu merupakan tanda besar dari kiamat akhir zaman. Matahari terbit dari barat adalah tanda-tanda besar ya akan terjadinya hari kiamat di akhir zaman. Ya, saat itulah taubat Allah tutup. Manusia saat itu banyak yang menyadari bahwa dirinya berada di atas kesalahan dan kekeliruan. Bertaubat berbondong-bondong, tapi pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tadi disebutkan oleh Nabi SAW, sesungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menerima taubat hambanya yang bermaksiat di siang hari. Bukan berarti kemudian apabila kita bermaksiat di malam hari, nunggu besok pagi. Karena taubatnya besok pagi aja deh. Bukan berarti demikian. Kalau kita bermaksiat di malam hari dan kemudian menyesal, segeralah kita bertobat malam itu juga. Jangan kita menunggu, kan disebutkan dalam hadis ya, untuk Allah menerima maksiat hambanya di siang hari. Berarti nunggu siang kali ya. Bukan begitu. Kapan dia bermaksiat, segeralah dia bertobat. Bermaksiat di siang hari, nggak usah nunggu malam hari. Nggak usah nunggu, anak tobatnya nantilah pas lagi sholat tahajud. Siapa yang menjamin? Umur kita di siang hari sampai kita sholat tahajud. Ya. Dan kemudian mereka yang bermaksiat di malam hari, besok aja, ba'da subuh anak tobatnya. Siapa yang menjamin di malam itu umurnya sampai pagi hari? Maka apa yang disebutkan oleh Nabi tadi demikian, bukan berarti kita bisa menunda taubat. Ya. Siang hari, taubatnya nanti malam. Maksiat malam hari, taubatnya nanti siang. Bukan berarti demikian. Baik para hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pelajaran apa yang bisa kita petik dari hadis yang pertama? Pertama, isbatu sifatil yaddi lillah wa anna lahu yadaini taliqani bi jalalatin wa kamalihi huwa a'lamu bi kaifiyatiha walidzalika yajibul imanu biha wa adamu su'ali an kaifiyatiha kama huwa madhhabus salafis salih radhiyallahu anhum. Poin pertama, pelajaran yang bisa kita petik bahwasannya disebutkan jelas, tegas, gamblang dalam hadis bahwasanya Nabi SAW menetapkan satu sifat Allah. Apa sifat itu? Yaitu tangan. Nabi menetapkan dalam hadisnya sifat bahwa Allah memiliki sifat yaitu tangan. Ditetapkan oleh Nabi. Apa kewajiban kita sebagai umatnya? Ya mengimani apa yang Nabi sebutkan. Ketika Nabi sebutkan Allah punya tangan, ya kewajiban kita menetapkan apa yang Nabi tetapkan. Allah punya tangan.
Tapi tentu ada kaedahnya dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ya, kita memahami bahwa Allah punya tangan sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita tidak keluar dari koridor apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu Pak koridornya. Jadi ketika kita mendapatkan nas-nas yang menjelaskan sifat-sifat Allah, koridornya jelas. Nggak ada yang serupa dengan Allah, itu koridornya. Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Artinya ketika kita dapatkan nas semacam ini, Allah punya tangan, berarti kita meyakininya Allah punya sifat tangan, tapi tangan Allah tentu nggak sama, tidak ada yang serupa dari makhluknya. Itu penting, Pak. Karena tidak sedikit di kalangan kaum muslimin menafikan sifat Allah. Dia katakan Allah nggak punya tangan, karena rasa takutnya terjatuh menyerupai Allah dengan makhluknya. Karena dia khawatir terjatuh dalam dosa menyerupai Allah dengan makhluknya, sehingga dia katakan Allah nggak punya tangan. Itu sifat tangan maksudnya, bukan dimaksud adalah tangan yang kita fahami, akan tetapi tangan di situ maksudnya adalah qudrah, kemampuan. Mereka takwil. Mereka katakan qudrah, kemampuan, mereka juga nggak punya dalil. Apa dalilnya kalau di situ maksud tangan adalah kemampuan? Karena dalam Al-Quran yang lain Allah juga menyebutkan. Dalam surah Sad Allah berfirman, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai." Ketika iblis Allah perintahkan, dan juga begitu pula malaikat diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, memberi penghormatan kepada Adam. Apa kata Allah? Wahai iblis, malaikat mau sujud, iblis nggak mau. Allah tanya tuh iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, wahai iblis, apa yang menghalangi dirimu untuk sujud kepada Adam, di mana Adam aku ciptakan dengan kedua tanganku. Kata Allah, ini Adam spesial. Dia aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Adapun makhluk yang lain tidak demikian. Makanya Allah tanya iblis, wahai iblis, kenapa yang menghalangi dirimu? Apa yang menghalangi dirimu untuk tidak sujud kepada Adam? Padahal Adam aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri, kata Allah. Sebagian kaum muslimin karena takut menyerupai Allah dengan makhluknya, karena nggak boleh Pak menyerupai Allah dengan makhluknya. Akhirnya dia katakan yang dimaksud tangan di situ bukan tangan yang kita pahami, tapi yang dimaksud tangan di situ adalah kemampuan, qudrah. Mereka takwil itu Pak. Mereka katakan kemampuan, mereka juga nggak bisa hadirkan dalil tuh. Harusnya bisa dong mereka menghadirkan dalil kalau makna tangan di situ adalah kemampuan. Maka dijawab oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah, karena prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak demikian. Mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan. Dengan koridor yang jelas bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah, itu kaedahnya Ahli Sunnah tuh. Bukan berarti kita menetapkan salah satu sifat Allah, berarti kita menyerupai Allah dengan makhluknya. Enggak mesti. Enggak mesti. Tentu sifat-sifat itu sesuai dengan kesempurnaan Allah. Enggak mungkin kalau kita mau menyerupai Allah dengan makhluknya, dengan berbagai kelemahan mereka, enggak mungkin. Enggak mungkin kita mau menyerupai tangan Allah seperti tangan manusia. Kita yang lemah, Pak. Tangan kita kan lemah. Kita hanya bisa bawa barang barangkali hanya dua, kiri dan kanan. Itu tangan manusia lemah. Ya. Seberapa bisa sih kita menjangkau barang yang ada di atas? Menjangkau barang yang jauh dari kita? Terbatas tangan kita. Maka tidak demikian sifat Allah. Sifat kita lemah. Gak mungkin kita menyerupai sifat tangan Allah dengan sifat tangan manusia. Gak mungkin.
tentunya sifat-sifat Allah sesuai dengan kesempurnaan, keagungan, kesucian. Ya, dengan sifat-sifat Allah yang sempurna. Nggak mungkin kita mau menyerupai dengan sifat tangan manusia ya, yang begitu lemah. Ya paling kita bisa bawa barang, paling kuat 30 kilo di sebelah kanan, 30 kilo di sebelah kiri. Nggak bisa lebih dari itu. Itulah kemampuan, itulah lemahnya tangan manusia. Nggak mungkin kita mau serupakan dengan itu. Allah yang menguasai dan mengatur alam semesta, nggak mungkin dengan memiliki tangan yang seperti tangan manusia. Nggak bakal bisa. Nah, dijawab oleh ahli sunnati wal jamaah. Mereka yang mengatakan bahwa yang dimaksud Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya adalah menciptakan Adam dengan kemampuannya. Kita jawab oleh ahli sunnah, dijawab. Apa dalilnya? Nggak ada. Kalau yang difahami tangan di situ adalah kemampuan, apa bedanya Adam dengan makhluk lainnya? Justru di situ Allah perintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam karena penciptaan Adam spesial. Nggak sama dengan makhluk lainnya. Kalau dikatakan di situ tangan adalah kemampuan, maka nggak ada bedanya Adam dengan makhluk lainnya. Sama-sama Allah ciptakan dengan kemampuannya. Sama-sama Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Bukankah Allah menciptakan makhluk yang lainnya dengan kekuasaan? Dengan kemampuan? Iya. Kalau diartikan itu kekuasaan dan kemampuan, maka nggak ada bedanya Adam dengan yang lain. Padahal di situ Allah perintahkan untuk malaikat dan iblis sujud kepada Adam karena penciptaan Adam spesial. Adam berbeda dengan kita, Pak. Kita diciptakan oleh Allah melalui kedua orang tua kita. Atas kuasa dan kehendak Allah. Maka lahirlah kita. Adam nggak sama, Pak. Adam alaihissalam beda penciptaannya. Dia diciptakan oleh Allah dari tanah liat dan diciptakan oleh kedua tangannya. Nggak sama. Kalau dikatakan tangan di situ adalah kemampuan, maka tidak ada bedanya kita dengan Adam alaihissalatu wassalam. Padahal hakikatnya berbeda. Allah ciptakan Adam, bapak kita alaihissalatu wassalam, dengan kedua tangannya dari tanah liat. Dan Allah menciptakan kita dengan kemampuannya melalui perantara kedua orang tua kita. Barangkali kita adzan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Kita sampai pada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Nabi telah menetapkan salah satu dari sifat Allah adalah tangan. Tentu tadi telah kita sebutkan kaidah dari ahli sunnati wal jamaah dari Al-Quran yang menyebutkan bahwa tidak ada yang serupa sesuatu apapun dengan Allah. Bukan berarti kita menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan, yaitu sifat tangan bagi Allah. Bukan berarti kita menyerupai Allah dengan makhluknya yang juga memiliki tangan. Tidak demikian. Tidak demikian konsekuensinya. Mengapa demikian? Sebab istilah yang sama tidak mesti memiliki hakikat yang sama, Pak. Ya, kaidahnya istilah yang sama nggak mesti memiliki hakikat yang sama. Contohnya tangan. Kita nggak usah berbicara antara makhluk dan kholik lah. Terlalu tinggi, Pak. Kita sesama makhluk saja. Ya. Sesama makhluk saja kita menggunakan istilah yang sama, tapi dengan hakikat yang berbeda. Contoh misalkan istilah dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Tangan. Kita menyebut kera juga memiliki istilah tangan. Kita katakan tangan kera berbulu. Tangan manusia ada dua. Kita sama-sama menggunakan istilah yang sama. Apakah hakikatnya sama? Tangan manusia dengan tangan kera apakah sama? Tentu tidak. Ini contoh dalam bahasa kita, Pak, ya. Daun misalkan. Apakah daun jendela dengan daun pintu sama? Padahal istilahnya sama, daun.
Apakah hakikatnya harus sama? Tidak. Daun jendela, daun pintu, daun pepohonan berbeda. Kaki contohnya. Kita menggunakan istilah yang sama yaitu kaki dalam bahasa kita. Apakah istilah yang sama konsekuensinya hakikatnya harus sama? Enggak. Kita katakan kaki manusia 2, kaki meja ada 4. Apakah artinya kaki meja dengan kaki manusia hakikatnya sama? Tidak. Kesimpulannya adalah istilah yang sama tidak harus memiliki hakikat yang sama. Kita kembali ke dalam hadis. Ketika disebutkan oleh Nabi SAW, Allah membentangkan kedua tangannya. Apakah konsekuensinya tangan Allah sama dengan tangan manusia? Ya enggak lah. Ya. Adapun sifat Allah dinisbatkan kepada sifat Allah yang sempurna. Allah kan maha sempurna. Allahu Akbar maha besar. Allah maha kuat. Maka tentulah sifat-sifat itu dinisbatkan kepada sifat Allah yang sempurna. Adapun kalau kita mengatakan tangan manusia, ya kita tahulah berbagai keterbatasan kedua tangan kita. Yang memang manusia Allah ciptakan dalam keadaan lemah. Nah, seperti itulah bagaimana kita mensikapi sifat-sifat Allah. Karena nanti akan disebutkan sifat-sifat yang lain dalam hadis-hadis dan bahkan dalam ayat. Tadi kita sebutkan dalam ayat tentang Allah berkata kepada iblis menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip bahwa apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifatnya dalam Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi SAW, maka mereka menetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tanpa mentakwil, tanpa mentakyif, tidak menanyakan kalau demikian Allah punya tangan. Kira-kira seperti apa ya tangannya Allah? Nggak boleh. Kita nggak boleh menanyakannya. Min ghairi tasbih, kita nggak boleh menyerupainya dengan yang lain. Karena Allah telah mengatakan, nggak ada yang serupa sesuatu apapun dengan Allah. Tapi Ahlus Sunnah menetapkan sifat-sifat itu. Jika ditanya, kalau antum mengatakan Allah punya tangan, lalu seperti apa tangannya? Ya kita nggak tahu. Nabi nggak jelaskan. Al-Quran tidak memperinci. Al-Quran hanya mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Nggak diperinci seperti apa. Dan juga nggak penting untuk ditanyakan buat kita. Masih banyak perkara penting yang bisa membawa diri kita ke dalam surga. Menanyakan seperti apa tangannya Allah. Sahabat dulu juga gak pernah menanyakan kepada Nabi ayat ini. Yang dimaksud tangan Allah seperti enggak juga ditanyakan. Itu terkait dengan sifat Allah. Kemudian yang kedua, bahwa taubat memiliki masa waktu yang terbatas. Disebut dalam hadis sampai matahari terbit dari arah barat. Dalam hadis yang lain disebutkan sampai nyawa di kerongkongan. Ketika nyawa di kerongkongan, maka taubat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya taubatnya Fir'aun. Loh, jangan salah Pak, Fir'aun sempat bertaubat. Jangan salah kalau Fir'aun gak pernah bertaubat, dia bertaubat kepada Allah. Tapi apakah taubatnya Fir'aun pada momentum yang tepat, itu masalahnya. Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hatta iza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Fir'aun taubat, kisah taubatnya Allah abadikan dalam Al-Quran. Fir'aun. Makhluk paling bejat yang pernah Allah ciptakan. Yang paling sombong. Yang pernah mengatakan, Ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Padahal apalah artinya Fir'aun? Pak, Bapak pernah lihat barangkali ada dokumenter Pak ya. Bagaimana bumi dibandingkan dengan planet yang lain. Ada yang pernah lihat Pak? Ya kan banyak disebar di YouTube itu Pak ya. Jika dibandingkan dengan planet yang lain, dia bagaikan debu, Pak. Itu bumi yang kita
hari ini ada di atasnya yang begitu besar, jika dibandingkan dengan planet-planet yang lain, dia bagaikan debu. Lalu manusia seperti apa? Kalau bumi sebesar ini bagaikan debu, lalu manusia yang ada di dalamnya seperti apa? Apa artinya? Itu Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi bagi kalian. Lantas kemana Allah? Lantas dia anggap Allah itu apa? Yang menciptakan dirinya, yang menciptakan kedua orang tuanya, yang menciptakan bumi tempat dia tinggal, yang menciptakan alam semesta. Jika dia dibandingkan dengan bumi, ya nggak ada apa-apanya. Ya. Jadi Allah abadikan tuh kisah taubatnya Fir'aun. Apa Allah sebutkan kisahnya? Hatta idza adrakahul gharaq. Ketika Fir'aun tenggelam, ya, terhimpit oleh ombak besar, karena kan terbelah Pak ya, lautan itu terbelah dan dia berada di tengahnya. Apa kata Fir'aun? Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israel. Saat dia sudah tenggelam dan berusaha mencari pertolongan dan sudah pasrah, dia mengatakan amantu, aku beriman ya Allah. Ya, amantu annahu, bahwasanya dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dirinya, sebagaimana diimani oleh Bani Israel, dan saya termasuk orang-orang muslim, dan saya termasuk orang-orang Islam, dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri. Apakah Allah menerima taubatnya Fir'aun? Tidak. Ya. Sama sekali Allah tidak menerima taubatnya Fir'aun. Jadi jangan salah kira Fir'aun gak pernah bertaubat. Fir'aun bertaubat dan Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran. Tapi bukan pada momentum yang tepat. Itu masalahnya. Kalaulah seandainya dia bertaubat ketika masih di bibir pantai, Pak, ya, belum sampai tenggelam, maka niscaya Allah menerima taubatnya. Tapi dia bertobat pada momen yang tidak tepat. Momen di mana pintu taubat sudah ditutup oleh Allah. Nah, ini kembali kepada hadis yang kita bahas tadi, bahwasannya taubat memiliki waktu yang terbatas. Sampai matahari terbit dari arah barat atau sampai nyawa di kerongkongan. Saat itulah taubat ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Jika ada pertanyaan silakan. Silakan. Assalamualaikum. Bagaimana sikap kita ketika kita telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu tadi bahwa setiap penyesalan kan ada konsekuensi, Mbak. Konsekuensi orang yang menyesal atas perbuatannya ya adalah meninggalkannya. Jadi kalau seseorang menyesal tapi tetap menjalankan kesalahannya, namanya bukan menyesal. Jadi bukan berarti setelah kita bertaubat, kita makin tenang menjalankan kemaksiatan, bukan. Maka kita sebutkan dalam pertemuan sebelumnya bahwa di antara syarat dari terimanya taubat adalah adanya penyesalan. Ya. Itu syaratnya. Maka apa yang kita lakukan? Ya kita memperbaiki diri setelah kita bertaubat. Ya. Dengan terus merasa yakin dan memperbaiki diri. Bahwa Allah membuka kesempatan taubat besar kepada hamba-hambanya, namun tetap dia memperbaiki dirinya. Tidak lantas kemudian dia merasa tenang untuk kembali mengulang dan melakukan kemaksiatannya. Karena Allah senang dengan taubat hambanya, kalau begitu, ya kita boleh mengulang lagi dong.
Tidak demikian. Ya. Akan tetapi dia menyesali dan terus memperbaiki ya kesalahan-kesalahannya. Nabi SAW bersabda, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, maka iringilah perbuatan jelek, buruk dengan hasanat, karena hasanat akan menghapus keburukan yang telah dilakukan. Ya, Allahu a'lamu bishawab. Ada yang lain? Baik, jika dirasa cukup dan tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.